Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Andini. Selamat pagi juga para audiens yang berbahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang indah ya untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang bernama Dwi Andini Nurul Hamidah diberi kesempatan untuk memandu jalannya penyampaian materi dan diskusi pada pagi hari ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu Nilna Muna Solihah dengan NIM terakhir 076. Yang kedua, Nuke Aulia Pratiwi dengan NIM terakhir 077. Yang ketiga, Dewi Sri Lestari Putri Artanti dengan NIM terakhir 103. Yang keempat yaitu Dian Novita Ramadhani dengan NIM terakhir 104. Dan yang terakhir, Dwi Andini Nurul Hamidah dengan NIM terakhir 106. Sebelum itu, topik yang akan kita bicarakan pada hari ini yaitu mengenai toxic friendship. Bagaimana tentang topik pada pagi hari ini? Menarik bukan teman-teman? Sangat menarik sekali sih. Tentunya menarik ya. Topik yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu merupakan topik yang sekarang banyak terjadi di pertemanan kita, bahkan di remaja maupun anak kecil saja sudah berada di lingkaran toxic friendship ini. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kepada penyaji. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih kepada Kak Andini selaku moderator pada kegiatan kali ini. Jadi sebelum kita lebih jauh mengenai toxic friendship, apa itu dan bagaimana cara untuk keluar, kita terlebih dahulu mengenal sedikit mengenai friendship. Next. Ya, jadi friendship atau yang dalam terjemahan itu bisa disebut persahabatan atau pertemanan. Kalau zaman sekarang biasanya disebutnya bestie. Ini mempunyai arti hubungan erat antara dua orang atau lebih yang ditandai dengan perasaan peduli, hormat, kekaguman, perhatian, atau kasih sayang. Tapi sebenarnya tidak ada definisi mutlak mengenai apa itu friendship. Tetapi friendship ini dapat ditandai dengan beberapa ciri umum seperti saling percaya, perhatian, dan kasih sayang. Ataupun berbagi minat, pendapat, atau kepercayaan yang sama, serta perasaan cinta, hormat, kekaguman, serta penghargaan. Nah, menurut antropolog Robin Dunbar ini berteori bahwa terdapat batasan berapa banyak pertemanan yang bisa dimiliki seseorang. Secara umum, kebanyakan manusia ini memiliki hingga 150 teman, 50 teman baik, dan 15 teman dekat. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui apakah kita ini berada di dalam lingkaran pertemanan yang sehat atau tidak? Next. Nah, jadi perlu digarisbawahi, persahabatan atau friendship ini dibangun di atas mutualitas dan timbal balik. Jadi hal-hal yang ada di kotak ini bersifat timbal balik, bukan hanya dari satu sisi saja. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai tanda-tanda jika kalian berada di dalam healthy friendship. Yang pertama adalah menghargai batas satu sama lain. Walaupun statusnya bersahabat atau berteman, kita tidak bisa memaksa untuk mengetahui semua ceritanya loh. Jadi, jika mereka belum siap untuk bercerita, ya udah nggak apa-apa. Biarkan mereka berpikir dulu. Jadi kita jangan mendesaknya untuk bercerita, karena kapasitas setiap orang itu berbeda dan tidak semua orang dapat menceritakan masalahnya. Yang kedua adalah hidup menjadi lebih baik. Nah, hal ini yang menjadi perhatian besar. Apakah kamu ada di dalam lingkaran healthy friendship atau tidak? Ketika kamu merasa senang dan nyaman, maka kamu akan berada di dalam lingkaran healthy friendship. Teman atau sahabat yang baik itu dapat membuat kita merasa lebih bahagia dan nyaman di waktu yang sama. Juga
bisa membuat diri kita ini menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya, kalau misalkan nih, orang yang people pleaser, itu kan nggak bisa ya ngomong nggak, selalu ngomong iya atas semua permintaan orang. Nah, itu kan kalau misalkan diterusin kan lama-lama jadi nggak baik ya. Nah, kalau misalkan sahabat atau teman yang baik tahu hal itu pasti dikasih tahu. Kamu nggak apa-apa sekali-kali ngomong enggak, karena itu juga nggak akan merugiin kamu juga. Gitu. Jadi membuat kita tuh upgrade gitu loh. Selanjutnya adalah saling melihat satu sama lain. Ketika mereka ini banyak membantu atas apa yang kita kerjakan. Nah, tentunya ini bukan merupakan bantuan satu arah ya, bukan mereka hanya membantu kita, tapi bagaimana kita juga membantu dia gitu. Jadi lalu peka akan keadaan. Contohnya kalau misalkan mereka melihat kita ini stres atau sedih gitu kan, mereka akan cenderung untuk menawarkan bantuan, solusi, atau bahkan mengajak untuk kayak yuk keluar aja biar refreshing, biar happy lagi gitu. Terus selanjutnya adalah mendukung dan jujur satu sama lain. Hubungan persahabatan ini memang dibangun atas dasar kepercayaan yang besar ya. Memang kita ini sebagai sahabat harus mempercayainya. Tapi kalau misalkan mereka menyebarkan kebohongan, ingat mereka itu bukan teman yang baik. Karena jika satu kali dia tuh berbohong, dia terus-terusan akan berbohong. Jadi alangkah baiknya jika kita ini bercerita kepada sahabat, itu tuh kita harus terus menceritakan secara jujur, sehingga kemungkinan jika kita menemui kesulitan, mereka juga dapat membantunya. Dan setiap orang juga membutuhkan support system loh. Jadi ketika mereka selalu mendukung apapun kegiatan positif yang kita lakukan, maka mereka ini merupakan sahabat yang baik. Jadi jika kalian mengalami 4 tanda-tanda ini, selamat kalian berada di dalam healthy friendship. Next. Nah, terdapat kutipan yang saya sukai dari lagunya Best Friend NCT Dream. The days we grow up together, the heart that will become stronger. The day that will wait for us, we will shine the light on each other. Jadi apa sih sebenarnya toxic friendship itu? Nah, kita di sini akan membahas tanda-tanda dari toxic friendship yang harus kita waspadai. Yang pertama yaitu ketika mereka menjadikanmu bahan lelucon. Di dalam dunia pertemanan, kita tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali bercanda dengan teman itu sebagai hal yang biasa. Namun, ada kalanya lelucon atau bercandaan itu timbul dalam pertemanan yang malah menyakiti hati teman kita. Contohnya itu ketika kita bercanda dengan membuat lelucon mengenai tubuh teman kita atau sering dikata sebagai body shaming atau membuat lelucon mengenai keluarga teman kita atau yang lainnya. Nah, seharusnya dalam membuat lelucon ini kita lebih bisa menyaring supaya teman kita ini tidak tersinggung atau tidak sakit hati. Selanjutnya yaitu ketika mereka hanya menceritakan kisah mereka dan tidak pernah bertanya mengenai kisah kita. Dalam pertemanan kita harus saling respect antara satu teman dan teman lainnya. Janganlah kita terlalu banyak cerita, namun tidak mau mendengar cerita dari teman-teman kita. Sesama teman, kita sebaiknya mengetahui apabila kita rasa teman kita itu sedang ada permasalahan. Nah, sebaiknya kita itu punya inisiatif untuk menawarkan diri untuk menjadi pendengar dan pemberi solusi bagi permasalahan teman kita. Supaya teman kita ini merasa sedikit lebih lega. Namun, perlu diketahui bahwasannya apabila teman kita tidak berkenan untuk menceritakan permasalahannya, sebaiknya kita juga menghormatinya dengan cara tidak memaksanya untuk bercerita. Kita cukup memberi semangat supaya mereka ini selalu diberikan
ketabahan terhadap permasalahannya. Yang ketiga yaitu ketika mereka suka melakukan trauma dumping. Nah, hal ini itu muncul ketika seseorang memberikan rasa trauma atau permasalahan tanpa izin di waktu dan tempat yang tidak seharusnya kepada orang lain. Sedangkan orang tersebut tidak dalam kapasitas untuk menerima kisah yang kamu ceritakan. Harusnya apabila kita memiliki trauma, kita itu harus pintar-pintar memilih orang yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan kita. Jangan sampai kita bercerita kepada orang yang salah, karena hal itu juga dapat membuat orang lain menjadi tidak nyaman ketika berteman kepada kita. Selanjutnya yaitu ketika mereka selalu melakukan guilt trip. Nah, tanda-tanda ini itu muncul ketika seseorang mulai manipulatif dan menyalahkanmu atas kesalahan yang sebenarnya tidak kamu perbuat. Harusnya kita itu lebih berani dalam mengakui kesalahan yang telah kita perbuat dan cepat-cepat untuk meminta maaf. Janganlah kita itu malah lempar batu dan sembunyi tangan. Nah, untuk tanda-tanda selanjutnya mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya. Jadi toxic friendship itu akan membuat kamu takut setelah mereka menjalin hubungan. Jadi ketika mereka hanya datang kepada kamu saat mereka memiliki masalah dengan hubungan mereka atau dengan yang lainnya, lalu mereka itu akan meminta nasihat yang tidak pernah mereka dengar. Lalu mereka mencari dukungan emosional dan menaruh harapan pada kamu untuk kamu itu dapat memperbaiki suasana hati mereka. Jadi semua itu cuma untuk kepentingan mereka. Dan setelahnya mereka itu akan meninggalkan kamu lagi dan memperlakukan kamu seperti kamu adalah orang lain, padahal kamu itu teman mereka sendiri. Jadi itu mungkin sangat tidak relevan. Karena itu untuk hubungan sama manusia kan harus saling sama-sama mendukung dan atau bisa dibilang simbiosis mutualisme gitu. Jadi saat kamu menjalin hubungan dengan orang lain, namun kamu itu merasa sedih atau dirugikan, atau mungkin kamu tidak mendapat kenyamanan, maka pasti ada yang salah dengan hubungan itu. Jadi teman-teman yang toksik ini juga paling peduli dengan dirinya sendiri melebihi apapun. Dan mereka itu mampu membuat kamu atau teman-teman lainnya seolah tidak lebih baik. Mereka juga tidak akan berpikir panjang untuk melakukan sesuatu demi keuntungan sendiri tanpa memikirkan efeknya pada orang lain. Jadi misalnya para toxic friend ini akan mengambil keuntungan dengan cara apapun supaya karirnya itu lebih baik. Bahkan ini terjadi dalam dunia kerja juga. Untuk teman-teman yang memiliki sifat toksik, mereka tidak akan segan-segan untuk mengikut kamu demi mendapatkan posisi yang dia inginkan. Dan tidak peduli seperti apa imbasnya untuk kamu atau untuk orang lainnya gitu. Next. Nah, untuk tanda-tanda selanjutnya, ketika kamu itu melihat toxic traits. Toxic traits itu mungkin orang-orang toxic friendship yang mereka itu menyebar kebencian atau hal-hal negatif gitu. Toxic friend ini kerap kali akan bersifat negatif dan merasa tidak puas dengan segala hal yang kamu lakukan. Dan mereka itu merasa bahwa kehidupan yang ia jalani itu penuh dengan ketidakadilan gitu. Jadi bahkan ia dapat memproyeksikan sikap negatifnya ke kamu atau ke orang-orang lainnya dengan mengkritik dan tidak pernah memuji. Jadi hal-hal negatif, dia tuh selalu menyebar hal-hal negatif gitu. Lalu teman-teman yang toksik ini akan selalu mengkritik setiap saat. Toxic friend ini akan selalu memberikan kritikan negatif ataupun mungkin sarkasme terhadap penampilan maupun
perbuatan yang telah kamu lakukan gitu. Lalu ia akan cemburu dengan pencapaian yang kamu dapatkan. Orang-orang yang toksik ini, dia tuh nggak mau melihat kesuksesan orang lain, walaupun itu temannya sendiri. Jadi ia akan merasa kesel atau cemburu dengan itu. Dia akan hanya untuk mementingkan dirinya sendiri dan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan kamu sebagai temannya. Lalu ia akan menyuruh kamu berubah, tetapi bukannya untuk menerima ataupun menegur ketika salah. Jadi toxic friend ini malah menyuruh kita sebagai temannya ataupun kamu untuk mengubah diri sesuai dengan keinginannya. Jadi ia tuh nggak akan mau mengubah dirinya meskipun ia tuh memiliki perilaku yang buruk ataupun melakukan suatu hal yang salah. Lalu untuk teman-teman yang toksik ini akan memunculkan berbagai drama di kehidupan pertemanannya. Jadi itu akan membuat kita merasa kesulitan untuk berada di dekatnya. Jadi kadangkala ia akan bersikap dingin ataupun hangat dengan tujuan tertentu. Kita akan susah untuk memprediksi suasana hatinya dan perlu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak dengannya. Jadi toxic friend itu juga bisa memunculkan drama antara kita dengan orang-orang sekitar, terutama dengan teman-teman lain yang bisa membantu kita menjadi lebih baik. Jadi tanda-tanda selanjutnya itu ketika kamu merasa seharusnya tidak bersama mereka lagi gitu. Jadi untuk semua cerita dan masalah kamu dan teman-teman kamu akhirnya itu merasa bahwa kamu tidak nyaman dengan mereka lagi. Tapi kamu itu memutuskan untuk mengabaikan perasaan itu sepanjang waktu. Jadi momen-momen bersama teman ataupun sahabat itu harusnya menjadi momen yang menyenangkan. Tetapi bukan untuk toxic friendship ya. Jadi kamu malah merasa lebih nyaman dan lebih lega ketika tidak bersama dengan teman-teman kamu lagi. Jadi hal itu bisa menjadi tanda bahwa temanmu itu selama ini membuat kamu merasa tidak nyaman ya. Walaupun kalian itu berteman satu sama lain, tapi itu membuat kamu nggak nyaman untuk berada di dekatnya. Jadi hal-hal yang kamu lakukan itu mungkin tidak perlu bertengkar. Kamu hanya perlu mulai menyusun rencana untuk menjauhi dia. Jika dia memang teman terbaik kamu, dia akan mencari kamu dan meminta maaf gitu. Kemudian yang selanjutnya ada bagaimana cara keluar dari toxic friendship itu. Next. Yang pertama ada selesaikan masalah dengan segera. Nah, sebelum pikiran negatif secara berlebihan, ketika temanmu itu bersikap yang menurutmu itu kurang mengenakan, segeralah meluangkan waktumu untuk menyelesaikan masalah itu secara baik-baik dengan temanmu itu. Ajak temanmu itu untuk bicara mengenai masalah yang kamu rasakan kurang mengenakan itu. Jangan sampai masalah itu sudah jauh gitu. Mungkin temanmu itu bisa sadar dan memperbaiki sikapnya. Oke, next. Yang kedua ada memulai untuk membatasi diri. Buatlah batasan-batasan diri dari temanmu. Buatlah batasan yang tegas sehingga temanmu itu sadar dengan apa yang ia perbuat. Membatasi diri ini adalah salah satu cara untuk melindungi diri, jangan sampai mengorbankan kesehatan mental dan kebahagiaan dirimu sendiri.
Jadi sayangilah dirimu sendiri, love yourself. Kasihan nanti kalau misalnya dirimu itu nggak bisa merasakan kebahagiaan suatu pertemanan gitu ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah prioritaskan diri. Ketika perbuatan temanmu itu dirasa toksik, biasanya orang-orang itu nggak berani bilang kan gitu ya. Jadi mulailah untuk tegas bilang nggak, tidak gitu ya. Misal temanmu minta tolong ini atau itu, nggak apa-apa dibantu. Tapi kalau misalnya sampai berlebihan, langsung cepet-cepet bilang, maaf aku nggak bisa bantu. Jangan sampai temanmu itu terbiasa dengan apa-apa kita itu yang benain gitu ya. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya ada mengakhiri pertemanan. Jika kamu merasa tidak nyaman, coba menjauh secara perlahan. Contohnya kayak pelan-pelan, nggak selalu ikut mereka gitu ya. Mungkin juga bisa unfriend mereka di sosial media. Biar pas buka sosial media itu nggak keganggu gitu. Padahal kamu lagi menjauh dari mereka. Kemudian carilah teman-teman yang benar-benar positif dan yang mensupport dirimu. Karena circle yang kita miliki itu tidak akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita ke depannya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim mengenai penjual parfum dan pengrajin busi. Nah, ketika kita dekat dengan penjual parfum, walaupun kita nggak beli parfumnya, kita akan dapat baunya juga gitu, baju kita. Nah, ketika kita dekatnya sama yang pengrajin besi, kita bisa jadi baju kita itu kena percikan besinya gitu ya. Jadi selektiflah dalam mencari teman. Kalau teman kita semangat, positif untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu ya, kita juga akan sama kayak mereka semangat gitu. Jadi kelilinglah diri kita dengan orang-orang yang baik. Next. Selanjutnya ada mengkonsultasikan dengan yang lebih ahli. Beberapa kasus toxic friendship itu ada yang menyebabkan sampai depresi dan gangguan mental yang lain. Mungkin kita bisa mengkonsultasikan ke psikolog sehingga mereka bisa memberikan saran kepada kita, praktekkan saran dari psikolog itu ke kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita bisa menciptakan healthy friend gitu ya. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini. Selanjutnya yaitu dampak apa saja sih yang kita terima dari toxic friendship? Dampak yang pertama yaitu stres yang meningkat. Bisa dilihat dari gambar yang sudah dipaparkan, ada seseorang yang mengalami stres dan juga ada diagram peningkatan. Stres yang meningkat ini sangat berbahaya bagi kesehatan mental kita ketika kita berada di lingkaran toxic friendship tersebut. Teman yang toxic tidak akan membantu menghilangkan stres. Mereka justru dapat meningkatkan stres yang ada pada diri kita. Dalam stres tersebut, terkadang kita itu sering merasa cemas. Terkadang juga emosional kita itu meningkat secara drastis. Stres yang berlebihan akan memicu depresi pada diri kita. Kadang juga kita itu malah lebih agresif. Oleh karena itu, stres yang meningkat ini sangat berbahaya pada diri kita dan juga kesehatan mental kita. Next.
Dampak yang kedua yaitu kesepian. Kita itu sering merasa kesepian, seperti orang yang berada di sebelah kiri ini di gambar. Kita sering merasa kesepian, lemes, kadang itu juga sering merasa terisolasi. Menghabiskan waktu dengan teman-teman yang toksik itu terkadang menguras energi kita. Mereka itu tidak akan terkoneksi pada diri kita. Berada pada lingkaran toxic friendship tersebut akan membuat diri kita itu sering terasingkan. Bahkan juga merasa diri kita itu tidak penting dalam pertemanan itu. Next. Yang ketiga yaitu kepercayaan. Bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri, ada anak yang kurang percaya diri atau tidak mau. Mungkin dalam ilustrasi ini itu anak tersebut meragukan dirinya sendiri, tidak percaya diri, bahkan dia itu tidak mau untuk maju menyampaikan pendapat atau menyampaikan aspirasinya. Ketika berada dalam pertemanan toksik, itu terkadang ada teman yang memiliki sikap manipulatif. Manipulatif itu sendiri biasanya mereka itu cara seseorang untuk mempengaruhi emosi dan mental orang lain. Mereka itu mudah mengendalikan orang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, dari ketidakpercayaan ini itu kita itu terkadang tidak menjadi diri sendiri. Ketika terjebak di hubungan toxic friendship, seseorang akan merasa bahwa apapun yang mereka jalani itu tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Kemudian pada gambar I trust you, itu hilangnya kepercayaan kita kepada teman kita sendiri. Yang awalnya saya percaya pada kamu, tetapi ketika kamu berada di lingkungan atau lingkaran toxic friendship, kepercayaan itu hilang seketika. Karena kamu itu merasa takut atau tidak dihargai, atau sering dibicarakan di belakang kamu. Next. Kemudian yang keempat yaitu dimanfaatkan. Terkadang atau biasanya kalau kamu sudah berada di lingkungan toxic friendship dan terjebak di dalamnya, kamu itu merasa bahwa kamu itu yang berjuang sendiri dalam pertemanan tersebut. Lama-kelamaan ketika kamu berada di toxic friendship ini, kamu itu bakal capek gitu. Pasti rasanya ingin keluar dari zona tersebut atau lingkaran tersebut. Mereka yang memanfaatkan kamu itu jarang juga meminta tolong atau mengawali dengan perkataan tolong bantu aku. Misalnya seperti itu. Terkadang mereka juga jarang sekali mengucapkan terima kasih atas apa yang kamu berikan kepadanya. Dalam lingkungan itu, kamu juga harus berani untuk mengatakan tidak, say no kepada mereka yang ingin memanfaatkan kamu. Karena ketika kamu berani, kamu itu akan merasa ingin dihargai atau merasa aku sudah bisa mengatakan say no kepada mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan lagi memanfaatkan kamu. Next. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Terima kasih banyak kepada penyaji atas penyampaian materinya. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan materi yang sangat luar biasa dari kelompok 6 ini. Kita berikan oplos terlebih dahulu ya untuk kelompok 6. Wah, bagaimana nih teman-teman atas pemaparan materi dari kelompok 6? Sangat memuaskan kan? Topiknya menunjang dan teman-temannya juga sangat menunjang topik tersebut. Sebelum
saya tutup. Mungkin dari teman-teman kelompok 6 ada yang ingin sharing pengalaman mengenai toxic friendship, sangat dipersilahkan. Monggo. Permisi sebelumnya. Aku di sini mau bercerita Langsung sedikit saja tentang toxic friendship yang pernah aku alamin. Jadi dulu itu di SMA. Permisi Nuke, untuk Ya. mic-nya silahkan diperbesar. Ya. Terima kasih. Apakah sudah terdengar? Ya, sampun. Ya. Terima kasih Andini. Jadi pada saat saya SMA itu saya seringkali mendapat teman yang toksik gitu. Jadi dulu itu mereka sering membuat lelucon-lelucon yang membuat saya itu kurang berkenan di hati saya. Ya sedikit sakit hati gitu karena mereka seringkali body shaming, tapi ntar ujung-ujungnya kalau aku ingetin jangan kayak gitu, itu termasuk body shaming. Itu mereka itu seringkali bilang apaan sih cuma bercandaan, baper aja kamu. Terus kayak ya jangan kayak gitu lagi ya. Ya tapi selalu aja diulangin. Mereka tuh seringkali kayak jadi aku punya bentuk tubuh itu yang dari pinggang ke bawah itu lebih besar daripada yang pinggang ke atas. Sehingga mereka itu seringkali ngata-ngatain aku itu dasar kamu itu punya kaki gede banget kayak gajah gitu kan. Padahal aku sendiri kayak seringkali berkaca gitu. Apa iya badanku itu segede itu sampai mereka itu seringkali ngejek aku seperti kayak gitu, bilang-bilang kayak badanku kayak gajah gitu ya. Terus sampai aku dulu kayak stres gitu. Aku sering kali kayak nggak mau jajan, aku nggak mau makan. Terus sering banget aku ngehitung berat badan aku itu ideal atau enggak. Padahal kalau dihitung secara kalkulator, tubuhku itu masih ideal gitu loh, nggak sampai obesitas kayak gitu. Tapi mereka itu sering kali bilang kayak gitu. Selain itu juga mereka bilang kalau aku itu punya kulit yang hitam, nggak bisa rawat diri kayak gitu-gitu. Terus yang paling parahnya itu karena aku itu orangnya nggak seterbuka itu dengan orang, apalagi tentang relationship. Nah, teman-temanku itu seringkali bercerita tentang cowoknya, tentang pacarnya, sedangkan aku itu enggak. Nah, mereka itu seringkali membuat lelucon yang bikin aku itu sakit hati banget karena aku itu sampai dikata lesbian karena nggak pernah cerita tentang cowok. Parah banget nggak sih? Nah, dari situ aku mulai kok pertemanan aku semakin kesini semakin gini banget gitu loh. Kok aku dijadiin lelucon banget, padahal menurut aku nggak semua permasalahan itu bisa diceritain, apalagi masalah relationship. Aku tuh orangnya ya seperti itu, sangat menjaga privasiku. Namun dari pandangan teman-temanku ternyata berbeda gitu. Mereka nganggapnya kalau aku nggak punya pacar itu aku suka sama sesama jenis, padahal enggak, aku juga masih suka sama cowok gitu loh. Nah dari situ aku pikir kalau gini terus aku nggak mau speak up, terus aku nggak mau keluar dari zona tersebut, aku bakal stres sendiri gitu. Akhirnya lama-kelamaan aku aku kasih tahu tapi mereka tetap begitu. Akhirnya aku sendiri yang membuat jarak antara aku dan mereka. Jadi nggak sedekat awal-awal gitu loh. Soalnya mereka terlalu keterlaluan menurutku. Ya, sekian cerita dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Andini. Terima kasih Mbak Nuke atas pengalamannya. Ya, begitu ya teman-teman. Toxic friendship itu sangat beracun sekali pada lingkar pertemanan kita. Ketika kita sudah sangat sakit hati atau mungkin stres karena pembicaraan mereka, mungkin kita itu lebih baik menghindar atau mencari solusi. Gimana sih untuk tetap sabar menghadapi mereka dan kita itu tidak bermusuhan sama mereka. Oleh karena itu mungkin kita juga bisa menjaga jarak kepada mereka jika mereka masih belum sadar akan perbuatannya tersebut. Terima kasih Mbak Nuke atas
pengalamannya dan ceritanya. Sangat benar-benar sangat menginspirasi kita dan kita juga akan berjaga-jaga atas pertemanan tersebut. Baik teman-teman, demikian tadi pemaparan materi dan diskusi dari kelompok 6. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri diskusi pada pagi hari ini, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan pada tutur kata saya. Oleh karena itu, terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih banyak kepada para audiens yang mendengarkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.